Penyakit Joy. Di ruang kamar Joy dan Pasco, terlihat seorang wanita tengah duduk meringkuk di atas tempat tidur sambil menekuk kedua kakinya, baunya terlihat naik turun. Joy menangis sambil menekuk lututnya, memeluk dirinya sendiri. Saat mendengar Joel dan Ara pulang, dia benar-benar bahagia beberapa saat lalu. Namun ketika dia mendengar kabar kehamilan Ara, dia langsung menangis dalam hati. Rasanya dadanya sangat sesak ketika mendengar kabar itu. Diandra dan Ara kini tengah mengandung, namun entah apa yang membuat wanita itu bersedih hati. Bukankah dia seharusnya bersenang-senang bersama yang lainnya saat ini? Tapi kenapa dia menangis? Apa yang harus kulakukan? Hiksik, apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Hiksik, Joy menangis terseduh-seduh sambil terbatuk-batuk. Menepuk dadanya sendiri yang terasa sakit, tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Rasanya seperti perutnya melilit, dipelintir dan ditusuk ribuan jarum yang sangat tajam. Sakit. Hiksik, apa yang harus kulakukan? Mereka pasti akan sedih. Apa yang harus kulakukan? Hiksik. Wanita itu menangis sambil menekan perutnya yang terasa sangat sakit. Dia bangkit dari kasur dan berlari menuju kamar mandi. Joy muntah-muntah, cairan kuning keluar dari mulutnya. Sambil menangis dia menepuk-nepuk dadanya sendiri. Dia berdiri membersihkan sisa muntahannya, lalu beranjak ke lemari. Di kamar mandi, dia mengambil sebuah kotak putih berukuran kecil. Dia membuka kotak itu dan terlihatlah kontainer obat dengan kapsul-kapsul yang sudah diatur sedemikian rupa sesuai jadwal konsumsi obat. Joy mengambil satu kapsul, membukanya dan mengeluarkan isinya. Ada sekitar 6 jenis pil obat. Dia menenggaknya dengan kasar dan menahan tangisnya. Joy, sayang, kau di mana? Suara Pasco terdengar di dalam ruangan kamar mereka. Joy panik, dia langsung mengunci pintu kamar mandi. Dengan cepat dia menutup kotak obat itu dan menyimpannya rapat-rapat di tempat semula. Panik dan sangat panik, cepat-cepat Joy membasuh wajahnya yang tampak pucat dan sembab. Dia membersihkan dirinya secepat kilat. Sayang, kau di dalam? Terdengar suara Pasco dari luar pintu kamar mandi. Pria itu mengetuk pintu, terdengar suara Pasco yang khawatir di luar ruangan itu. Iya, aku di dalam. Aku sedang membersihkan diri sebentar dan perutku sedikit sakit. Sepertinya aku masuk angin, ucap Joy dari dalam kamar mandi. Perutmu sakit? Apa parah? Apa perlu kupanggilkan Niel? Separah apa, sayang? Tanya Pasco yang langsung panik. Jangan khawatir begitu, hanya sakit perut biasa. Aku tak masalah. Sebentar lagi aku keluar, ucap Joy yang berusaha menahan dirinya agar tidak menangis, apalagi mendengar suara suaminya yang khawatir dan panik. Hai, baiklah. Kalau ada apa-apa bilang, jangan diamkan. Kami menunggumu. Diandra sudah ribut mencarimu di bawah, ucap Pasco. Iya, aku akan segera ke sana, ucap Joy. Aku pergi duluan ya, mereka akan mengadakan barbeque. Aku harus bantu. Segera turun ke bawah, sayang, ucap Pasco. Iya, dasar bawel. Iya sayang, Terdengar suara langkah kaki Pasco meninggalkan ruangan kamar itu. Joy menarik napas lega, namun seketika dia menangis lagi. Hiksik, apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Aku tak mau kalian khawatir. Kenapa aku harus mengalami hal ini? Hiksik, Joy menangis terseduh-seduh. Lagi-lagi dia bersedih hati. Sebenarnya Joy didiagnosis mengidap kanker usus stadium awal. Dia baru tahu kenyataan itu saat melakukan cek rutin ke rumah sakit. Dia iseng mengunjungi rumah sakit di mana kenalannya bekerja. Namun kenyataan pahit yang dia temukan kalau dia terkena kanker, yang merupakan salah satu penyakit yang tak tahu obatnya sampai saat ini. Tubuhnya belum menunjukkan perubahan signifikan, namun rasa sakit sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tak berani memberitahukan yang lain. Dia takut mereka akan khawatir. Belum lagi Diandra sedang hamil. Dia takut semuanya shock dan malah merusak kebahagiaan mereka. Joy menangis sendirian. Dia menguatkan dirinya. Ingin dia beritahu suaminya, tapi dia takut kalau suaminya akan khawatir pada dirinya. Joy berdiri menguatkan dirinya sendiri. Dia bercermin dan memperbaiki riasannya, menghilangkan wajah pucatnya dengan sedikit riasan, dan menghilangkan bibir keringnya dengan pelembab bibir. Merapikan rambut dan pakaiannya agar tidak ada yang curiga. Wajahnya kembali cerah, bedak menutupi wajah pucatnya. Dia mencoba tersenyum meski terlihat menyedihkan.
Memang terlihat seperti Joker, gumam Joy sambil melatih senyum terbaik agar yang lain tidak curiga dengan dirinya. Wanita itu keluar dari kamar mandi dengan penampilan lebih rapi. Sudah selesai? Tanya seseorang yang tak lain adalah Pasco yang sedang duduk anteng di atas kasur. Ternyata sejak tadi dia berada di sana. Joy sedikit panik namun dia langsung mengalihkan pandangannya. Sudah, aku pikir kau pergi tadi. Sejak kapan di sini? Tanya Joy dengan gugup. Dia menolak menatap mata suaminya. Aku baru saja selesai. Aku lupa mengambil ponselku. Jawab Pasco. Ya sudah, ayo. Ucap Joy sambil berjalan mendahului suaminya. Pasco menatap Joy, dia menggenggam sebuah kertas putih di belakang tubuhnya. Kenapa kau diam, Joy? Batin pria itu sambil meremas kertas putih berisi data hasil pemeriksaan kesehatan Joy beberapa waktu lalu. Pasco memijit pelipisnya. Dia benar-benar khawatir dengan kondisi istrinya saat ini. Belum lagi saat dia mendengar Joy menangis di kamar mandi. Sejak awal dia sudah menaruh curiga dengan tingkah laku Joy yang terkadang aneh dan tidak tertebak. Wanita itu sering berlama-lama di kamar mandi dan sering keringat dingin di malam hari. Pasco yang awalnya biasa saja tidak curiga, namun semakin hari rasa penasarannya semakin besar. Hingga beberapa saat lalu dia mencari tahu, dia berpura-pura keluar dari kamar, padahal dia menggeledah barang-barang milik Joy. Dia mencari sesuatu entah apapun itu, yang penting berisi petunjuk tentang perilaku aneh Joy. Matanya tertuju pada tempat sampah, dia membongkar tempat sampah di ruangannya dan akhirnya dia menemukan surat hasil pemeriksaan kesehatan Joy beberapa waktu lalu dan resep dokter yang dikonsumsi oleh Joy. Jujur saja, Pasco benar-benar ingin menanyakan hal tersebut langsung pada Joy. Namun mengingat yang lain sedang bahagia menyambut kedatangan keluarga kecil Joel, dia menahan dirinya dan menunggu Joy membuka suara terkait penyakitnya. Dia benar-benar diam, bagaimana bisa dia menyimpan hal sebesar ini dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Gumam Pasco yang berjalan di belakang Joy. Mereka berdua turun ke lantai 1 dan bergabung dengan yang lainnya. Pasco dapat melihat dengan jelas kalau Joy sedang menahan rasa sakit di tubuhnya saat ini. Ayo kemari kita barbeque. Ini benar-benar menyenangkan. Berkomunikasi kembali seperti saat ini, teriak Otnal dengan senyum sumringah. Mereka semua bersenang-senang. Joy memaksa dirinya untuk tetap tersenyum dan ikut bercengkrama dengan yang lainnya. Sayang, ada yang aneh dengan Joy, aku khawatir. Dia bertingkah aneh akhir-akhir ini, ucap Diana yang duduk di sebuah kursi panjang bersama suaminya. David mendengar dan menatap Joy. Aneh kenapa sayang? Tanya David. Dia tersenyum tapi mirip Joker, matanya bersedih yang aku takut terjadi apa-apa padanya, ucap Diana. Apa mungkin terjadi sesuatu? Tapi biasanya dia akan bilang, sudah jangan khawatir, aku akan cari tahu, kamu gak boleh stres sayang, ucap David. Aku hanya khawatir padanya dia murung akhir-akhir ini, ucap Diana lagi. Tenang ya, nanti aku cari tahu, balas David yang dianggukkan oleh Diana.